Roy Suryo CS, Dr. Tifa Rismond. Kalau menurut KUHP baru nggak bisa ditahan. Giring para penyidik di kepolisian untuk profesional ya. Harus mengupgrade, upgrade skill. Oke. Ya. Baik. Oke. Di KUHP baru ini juga banyak yang jadi sorotan soal 3 upaya paksa yang tidak perlu izin pengadilan. Ada penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan. Apa pertimbangan utamanya nih Pak? Ya itu kan di KUHP lama juga begitu. Bukannya mesti ada izin pengadilan dulu? Enggak. Jadi gini, di KUHP lama juga nggak ada, gitu loh. Jadi kemarin sempat ada usulan harus lewat izin pengadilan. Tapi kita nggak kita lihat situasinya nggak mungkin. Ya. Penahanan gitu kan ya. Penahanan itu kan ketua pengadilan itu kan di ibu kota kabupaten. Penyidik itu ada di polsek, kota kecamatan. Iya, harus izin dulu kan, ya. Mau izin dulu orangnya udah kabur, gitu kan. Ketua pengadilan rata-rata home base-nya itu bukan di tempat dinasnya. Misalnya dia orang Semarang, dia bisa pengadilan di Toli-Toli sana. Ya kemungkinan ya kan 2 minggu sekali pulang, ya kan ya. Hari Jumat sudah nggak ada sidang, kadang-kadang udah nggak ada di kantor. Karena Rabu Kamis, si penyidik dari kabupaten dari kecamatan nyampainya hari Kamis sore, itu udah nggak ada, nunggu sampai hari Senin. Si pelaku pencurian segala macam, ini kita nggak bicara ini loh Pak, nggak bicara pidana politik saja, bicara pidana umum ya, si pemerkosa, si pencabul, si pembunuh, udah kabur Pak. Baik. Udah kabur, udah nggak ada lagi, gitu kan ya. Yang korbannya bagaimana? Keluarga korban bagaimana? Bang, saya mau flashback sedikit. Saat masih RU Bang ya, itu kan ada banyak masukan, banyak kritik juga. Kenapa tidak melibatkan partisipasi publik? Abang bisa menjawab apa soal itu? Itu nonsens. Nonsens ya? Saya tantang semua mereka. Ya. Oh gitu? Jadi gini, ini sudah saya jelaskan berkali-kali juga. Saya terpilih sebagai anggota DPR periode kedua, kebetulan alhamdulillah sebagai ketua. Karena memang salah satu ini saya visi saya pengen membuat perubahan KUHP dan KUHP. Pertama nih undang-undang saya ajukan di 6 Oktober 2002 4 ya. Saya kan dilantik kalau nggak salah 1 Oktober. Iya. Ya kan ya. Pokoknya hanya berapa hari udah kita ajukan. Prosesnya kan lama Pak. Undang-undang dari pengajuan individu menjadi masuk prolegnas segala macam kalau nggak salah di bulan Februari 2025. Ya kan? Sejak disahkan sebagai usulan dalam prolegnas, usulan DPR, draftnya sudah ada di websitenya DPR RI. Semua bisa akses ya? Ya, baru mulai dibahas kemudian di Juni. Pertengahan Juni 2025. Draft yang sudah lama ada di situ, ya kan ya, kita bahas di bulan Juni 2025. Nah, dari 300-an pasal, kan hanya 300 pasal, kalau KUHP kan dikit, nggak sebanyak KUHP, ya kan ya. DIM-nya kan dari pemerintah, daftar inventarisir masalah, itu dari pemerintah. DIM perubahan itu hanya nggak nyampe 30% dari 300 pasal. Kita bahas. Ya 300 pasal DIM perubahan itu. Kalau DIM tetap kan berarti kan oke dong. Yang ada di website diketahui masyarakat oke. Ya kan? Di bulan Juni 2025. Kita bahas 2 hari selesai. Ribut. Rombongan di LBHI dan lain-lain. Dimarahin saya sama Pak Prabowo, bukan Pak Prabowo, sama Pak Dasko. Tapi Pak Dasko pasti atas perintah Pak Prabowo kan. Itu gimana lu, buru-buru segala macam. Kok didengar tuh rombongan ASN segala macam. Oh ada itu, penyampaian itu. Kita buka lagi Pak, kita pending. Harusnya kan waktu itu selesai tuh. Kita pending dengan untuk membuka kembali masukan masyarakat. Dari situ ada lebih dari yang ke Komisi 3 aja 120 terakhir ya. Elemen masyarakat yang memberikan masukan. Dan semua termasuk LBHI, PBHI, ya kan ya.
hadir. Ya kan ya? Iya. Dan ini juga, dannya ini, masukan-masukan mereka ada sebagian yang kita masukkan juga. Kayak soal pasal yang saya sebut tadi, apa namanya, imunitas advokat. Advokat. Iya. Ya kan? Kemudian pasal penghilangan, pasal larangan terhadap advokat dihilangkan. Masukan dari Aliansi Jurnalis Independen soal yang meliputi ruang sidang, Ruang sidang. kita masukkan. Kita hapus ketentuan tersebut. Kita akomodir lah masukan Anji. Lalu masukan dari organisasi pemerhati penyandang cacat bahwa apa namanya disabilitas bisa bersaksi. bisa Iya. bersaksi. Kesaksian disabilitas menjadi kuat, ya Iya. kan ya. Kemudian fasilitas segala macam, ya kan ya. Kemudian hak tersangka untuk bebas dari penyiksaan, tekanan, intimidasi, ya kan. Apa perlakuan yang tidak menyenangkan, semua segala macam itu kita masukkan, ya. Dan ini partisipatif dan akomodatif kan ya. Iya. Iya. Partisipatif ini sudah. Yang paling penting itu sebenarnya kan transparansi. Iya. Semua proses pembahasan RUU KUHP itu 100% transparan. Saya bilang 100%. Ya. Orang tuh kadang-kadang gini, pembahasan ini kan mulai dari apa namanya, pembahasan DIM, lalu ada tim sinkronisasi dan apa namanya, tim perumus dan tim sinkronisasi itu kan kerja laptop. Oke. Kayak lu ngedit Iya. Iya. paragraf segala macam. Itu gimana apa sebetulnya mau dibikin transparan ya susah juga. Iya. Tapi itu kami bikin transparan. Kami bikin live. Dengan cara live. Iya, kita bikin live. Jadi kita minta, bikin siarkan live streaming dan terbuka. Orang bisa hadir di balkon ya kan ya. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh tim ini, sinkronisasi dan tim perumus ini. Iya. Ini semuanya terbuka. Nah, sampai saat tahapan terakhir semua kita lakukan dengan terbuka, gitu loh. Semua orang bisa hadir dan masalahnya, makanya saya sebut mereka, mohon maaf, kritikus pemalas, gitu kan ya, nggak hadir juga, gitu loh. Oh, oke. Ya kan ya, ini mohon maaf, ini introspeksi juga kita, ya kan ya. Kalau saya di posisi orang yang ingin menggolkan ide saya segala macam di luar dan saya bukan di dalam, Hadir dong. tongkrongin Iya. dong bos. Iya. Tongkrongin. Sampai saat terakhir sebelum pengesahan saya masih tadi menelpon dari Mediana Rahmawati dari ICJR, ya kan, yang memasukkan pasal penguatan pra peradilan kita akomodir, dan dari Taufik Basari yang soal pasal hak tersangka dari intimidasi itu, bebas dari intimidasi itu. Itu sampai terakhir kita masih masukkan pasal itu, ya kan ya, baik pun ya kan ya. Tapi balkon kosong, Pak. Bahkan wartawan aja nggak ada. Waktu 2 hari pengawas dikit sekali gitu loh. Beda dengan misalnya kalau ada RDPU dengan Jaksa Agung dengan ini penuh wartawan sampai kamera itu nggak ada slot buat naruh kamera. Balkon kosong. Tapi kan kita lapis juga dengan live streaming. Sebenarnya kan pakai live streaming, ya kan? Jadi apa? Saya pikir ya nggak ada institusi yang bisa seterbuka ini. Ya, dibandingkan kami ini Komisi 3. MK saya tantang. Ada nggak rapat-rapat mereka terbuka? Nggak ada juga, gitu kan? Ya memang beda, ini lembaga perwakilan ya. Tapi kalau dimanapun nggak ada yang seterbuka ini. Dalam setiap pembahasan undang-undang, yang namanya rapat timus timsin itu nggak pernah dilakukan secara terbuka. Karena itu kan kerja laptop kan, kerja editing ya. Tapi di kita terbuka. Jadi nggak pernah ada yang seterbuka ini. Kalau soal transparan mengakomodir kan kita relatif. Nggak mungkin semua masukan sekelompok LSM itu diterima 100%. Iya. Baik. Ya kan? Masukan saya aja, keinginan saya aja nggak mungkin 100% diakomodir gitu loh. Terakhir dari Dandan, nanti saya juga punya ya. Saya penasaran soal restoratif justice. Ini kan baru sekali diatur di KUHP. Sebelumnya kan juga belum pernah ada. Mungkin di Perma juga sempat ada tapi belum sekomprehensif itu di KUHP begitu. Nah, kemarin juga Pak Mahfud sempat ngomong soal restoratif justice dan juga plea bargaining atau tawar-menawar hukuman ini menjadi celah besar untuk dikorupsi.
Gimana nih Pak? Ya kalau analisnya begitu, nggak ada restoratif justice dengan plea bargaining, memang celahnya lebih besar lagi. Iya dong. Namanya korupsi, orang mana warna terbuka tidak terbuka, lebih besar lagi Ada aja. celahnya. Lebih besar lagi. Nah, untuk pelaksanaan restoratif justice sendiri ini akan seperti apa sih Pak? Saya nggak ngerti, ini Pak Mahfud ini setuju nggak dengan restoratif justice, gitu kan ya? Nah, dia ngeliat nggak kasus nenek Mina dan lain sebagainya. Tapi saya pikir nggak ada lah pakar hukum yang nggak setuju dengan restoratif justice dengan plea bargaining ini. Nggak ada lah, gitu loh. Baik. Kalau soal pengawasan terhadap praktek tanpa dua hal tersebut memang kita awasi. Penegak hukum ya kan diawasi, dan tambah lagi ketentuan tadi. Iya. Yang ada di KUHP baru nggak ada di KUHP lama. Ya. Yang bisa kena kode sanksi etis, administrasi dan iya. pidana. Iya. Iya kan? Itu ada semua. Gitu kan? Baik. Jadi udahlah, ini sudah sangat berlapis. Oke. KUHP dan KUHP ini dua dua aturan hukum yang sangat-sangat progresif. Revolusioner. Ya, revolusioner ya. Ini POV-nya aktivis lah. Oh. Ini dua Oke. undang-undang inilah. Karena sudah menampung dari segala macam Iyalah, lapisan udahlah. masyarakat. Saya garis bawahi tadi aktivis. Abang kan mantan aktivis, Bang. Mantan aktivis. Oke. Kalau aktivis nggak ada mantan aktivis. Oh, masih aktivis. Masih ya, aktivis masih berarti. aktivis. Oke, sip. Apa pesan Abang untuk aktivis-aktivis di luar sana dengan adanya KUHP baru dan KUHP baru ini, termasuk juga buat jurnalis-jurnalis? Ya, kita nikmati ya. KUHP ini sebagai alat perjuangan, KUHP dan KUHP baru ini memperkuat perjuangan kita. Ya kan, melindungi perjuangan kita, melindungi kerja-kerja teman-teman jurnalis. Ya, alhamdulillah sudah ada KUHP dan KUHP baru. Ya. Jadi insya Allah segala bentuk pembinaan sewenang-wenang, ya apalagi terhadap orang yang melaksanakan aktivitas perjuangan, apalagi aktivitas kerja jurnalis, ya hilang dengan KUHP dan KUHP baru ini jika kita benar-benar tegakkan secara lengkap, secara utuh. Oke. Jadi untuk para aktivis terusan mengkritik dengan cara-cara yang Iya dong. benar. Justru tentunya. bisa semakin bebas mengkritik, ya tanpa adanya larang, karena justru ada perlindungan protokol perlindungan dan pengamanan dalam KUHP dan KUHP baru. Kita gampang nih, paling gampang nih. Roy Suryo CS, Dr. Tifa Rismon. Kalau menurut KUHP baru nggak bisa ditahan. Bisa diselesaikan dengan restoratif Dia justice nggak ya bisa Pak? ditahan, kayaknya nih. Iya. Ini cek aja nih. Ya, menurut saya nggak bisa ditahan. Kenapa? Syarat penahanan dalam KUHP baru itu menjadi super komplit, Pak. Super rigid. Nggak sesubjektif zaman dulu. Zaman kemarin. Kemarin kan orang bisa ditahan karena apa? 3 kekhawatiran. Melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi kesalahan. 3 itu, tapi kata yang depannya kekhawatiran. Nah, kekhawatiran bos, itu susah tuh, sangat subjektif. Yang siapa yang menafsirkannya penyidik? Dia mau khawatir ya khawatir, nggak khawatir ya khawatir. Kalau KUHP yang sekarang nggak ada kata kekhawatiran, upaya melarikan diri, berarti kan terbukti dulu. Dia Upaya ingin mengulangi bukti, upaya, ya kan, lalu menyuruh saksi berkata tidak sebenarnya, ya kan ya, itu kan obstruction of justice. Lalu mengabaikan panggilan 2 kali, semuanya terukur. Pak Rismon, Dr. Tifa, Pak Roy Suryo, ya kan tinggal ngomong loh, saya sudah sampaikan yang sebenarnya. Rumah saya pas Roy misalnya di Jogja, ini alamatnya, saya nggak akan melarikan diri. Nomor HP saya ini, saya kan mau mengulangi tindak pidana, mana buktinya? Nggak bisa ditahan sewenang-wenang, Pak. Jadi kan orang kalau dapat ini dijerat dengan masalah hukum, orang politisi, kalau dia ditahan itu kan dia bertinju dengan tangan terikat. Kalau udah ditahan. Tapi, ya kan, kalau dia nggak ditahan, dia bebas, Pak. Iya kan? Dia bertinju sama-sama, dia bisa pakai gendong kan, kedua tangannya. Nah, inilah yang menurut saya situasi yang jauh lebih baik bagi aktivis dan jurnalis dengan KUHP dan KUHP baru. Oke. Gitu Rizky. Baik, thank you Bang. Menarik sekali Menarik. pembahasan Ini hari ini. Wah, panjang juga sih sebenarnya. Ya, memang Tapi, kita
diskusinya harus panjang ya. Bang, saya terima kasih Abang sudah hadir di sini. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Abang tadi bisa membikin terang begitu ya. Terima kasih Bang sudah hadir di sini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak juga perbincangan kita hari ini bersama dengan Ketua Komisi 3 DPR Pak Habibur Rahman. Terima kasih sekali lagi. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Dan saya Rizal Shan, terima kasih dan sampai jumpa. Bang, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak.